Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Baik teman-temannya, di hadapan kita kali ini sudah ada senter terbaru lagi dari brand Wurkos ya. Dan ini termasuk salah satu senter yang bentuknya laki banget ya. Kalau bentukannya ini seperti ini, dan ini agak beda. Sekarang lambang Wurkosnya lebih fresh, lebih baru. Tipenya sendiri HD02. Di bagian samping kita bisa lihat ada barcode-nya sendiri, dan di samping satunya kita bisa lihat ada beberapa spesifikasi yang diunggulkan dari senter ini. 3200 lumen, oke, cukup besar. Jarak lampu sorotnya sendiri sekitar 330 meter, cukup jauh juga. Terdapat green laser, oke, mantap ya. Jarang ada sebuah senter yang menyematkan green laser, apalagi disematkan UV. Oke, ini sih 4 3 in 1. Oke, nanti kita akan coba satu persatu. Dan di bagian belakang kita bisa lihat sertifikasi tahan airnya sudah IPX6 ya. Tahan jatuh dari ketinggian kurang lebih 1 meter. Ada strobonya juga, dan untuk tone warna cahayanya dari 3000 sampai 6500 Kelvin ya. Dan di kita ini yang kebetulan saya dapat yang 6000 sampai 6500 Kelvin. Jadi agak putih-putih apa ya? Putih tapi tidak terlalu kebiruan gitu. Putih-putih bersih, putih salju. Dalam paket pembelian ini tentu kita dapat buku manual ya, yang lumayan tebal dan lebar, ini kita lewatkan. Kabel charger yang sudah Type-C, ini walaupun pendek cuman tebal. Oke, mantap. Type-C to Type-C, bukan Type-E lagi ya. Oke. Tidak lupa juga dapat kabel lanyard atau tali gantungan. Oke, bentukannya seperti ini. Untuk baterainya sendiri jenisnya 21700, kapasitasnya 5000 mAh ya. Oke, cukup besar. Desain dari senternya sendiri oke, nice ya. Ini hanya ada satu lagi. Satu warna ya, gray metal. Terkesan looknya itu lebih apa ya, lebih gunmetal gitu jadinya. Tidak ada warna lain selain warna ini. Dan di bagian bawah kita bisa lihat brandnya sendiri yang sudah baru, Wurkos. Dan ini ada beberapa mode lampunya ya. Ini modelnya sweet, dan sweetnya juga oke, terkesan premium. Tidak lonjort ya. Oke, cakep. Oke, mantap. Sementara di bagian atasnya di sini ada tulisan hotnya seperti biasa. Bagian yang cepat panas itu di bagian kepalanya, dan dilapisi atau ditambah dengan ornamen warna hitam. Oke, nice. Pada sisi sampingnya seperti ini ya. Karena memang ini 4 3 in 1, jadi bukan hanya center spotlight biasa. Ini bisa jadi center kayak lentera gitu ya. Untuk hiking di sini mantap. Nanti ini bisa menyala dan kita bisa taruh di meja seperti ini. Dan di bagian bawahnya juga ini dilengkapi magnetnya. Jadi kita bisa lebih multifungsi lagi. Kalau dalam keadaan mobil mogok ya, bisa pakai ini. Kalau misalkan cupnya kita buka, ini bisa dicangkolin atau ditempelin di cup kita. Oke. Bagian belakangnya masih ada jepitan, jadi kita bisa taruh di pinggang kita. Dan oke, jepitannya kuat sekali. Aduh, mantap ini jepitannya. Ini bahannya full alloy ya, dan ini bukan salah satu, ini senter terberat yang pernah kita miliki di ukuran yang kurang lebih seperti ini. Biasanya kalau senter-senter yang pernah saya review berat seperti ini sudah termasuk baterai. Kalau ini masih tidak ada baterainya, tapi sudah berat lumayan. Dan ini masih ada logonya atau tipenya sendiri HD02. Sementara bagian chargernya, oke, seperti ini ketebalan karetnya ya. Oke, lumayan tebal. Ditutupnya juga lumayan rapat. Sementara di bagian LED-nya sendiri, oke, ada 3 macam di sini. Oke, di sini spotlight seperti biasa. Ini lampu UV-nya ya, untuk ngecek uang kita palsu atau tidak dan lain sebagainya. Dan ini yang kecil ini adalah sinar lasernya. Oke, nice. Untuk lubang baterainya di bagian bawah sini ya, kita putar. Oke, mantap ini. Perputarannya sangat apa ya, tidak langsung ngebuka lebar. Jadi bertahap, menandakan kalau dratnya ini benar-benar rapat ya. Oke, di sini juga masih ada seal-nya. Ini ada pernya sendiri dan ketebalan bodinya seperti ini. Sementara di bagian dalamnya oke, walaupun tidak terlihat ya.
Tapi jelas kalau ini bodinya sangat-sangat tebal. Ini yang membuat kenapa body center ini sangat-sangat antep, sangat berat di kelas ukurannya. Oke. Jadi di bagian atas ini tidak bisa dibuka lagi. Kita langsung masukkan saja. Oke. Ini mantap sekali. Biasanya walaupun yang ada magnetnya, kalau seperti ini dia tidak terlalu nempel ya. Kalau ini sudah nempel sekali, ini menandakan kalau kualitas magnetnya ini tebal dan nggak main-main. Dan kita akan coba langsung masukkan. Oke. Mantap, ini dratnya sangat-sangat rapat. Jadi kencangnya ini maksimal. Oke, dan ini terasa sangat berbobot, sangat berat sekali. Lebih berat daripada HP ya. Jadi kalau dikantongin lama-lama mungkin agak berat ya, agak mengganggu. Tapi balik lagi, dari segi build quality ini mantap sekali ya. Kita akan coba mode yang mana dulu ya. Ini mungkin mode lasernya. Oke, seperti ini. Oke, ini saya singkirkan dulu. Sangat terasa tajam ya. Dan kalau dari dekat lama-lama hangat ya. Kalau untuk lasernya sendiri biasanya sih hanya ada satu mode ya. Kalau kita tekan sekali lagi, oke ini mati. Kalau tekan 2 kali, oke tidak ada perubahan ya. Tekan yang lama, oke tidak ada perubahan. Jadi kalau laser dia ada satu mode saja, tidak banyak ya. Dan kalau kita ubah ke mode UV, kita bisa ngecek uang kita ya, palsu atau enggaknya itu bisa pakai mode lampu ini. Oke, dan kalau kita cek, kalau kita tekan sekali, dia akan mati. Kalau tekan 2 kali, oke tidak ada perubahan ya. Kalau tekan lama, oke lebih terang. Oke, kalau untuk UV sih, saya rasa sih nggak bakal akan ada banyak mode ya, karena memang jarang sekali UV dengan mode terang ya. Tapi dia lumayan ada yang terang dan ada yang standar. Oke, di sini tangan saya jadi agak kebiru-biruan ya, ada kayak semacam noda yang hanya bisa dilihat pakai sinar UV ini. Coba kita ambil duit. Oke, di sini ada duit 50 ribuan, kita akan cek keasliannya pakai center ini. Oke, ini seharusnya digelapin dulu ya. Sebentar. Oke, ini sudah lebih gelap. Oke, nah terlihat ya. Di sini ada lambang BI-nya, Bank Indonesia. Yang mana kalau tidak ada UV dia tidak bisa kita lihat. Apalagi langsung lewat mata itu tidak ada lambang BI-nya. Hanya pakai sinar UV ini baru kita bisa cek keaslian duit kita. Oke, mantap. Sekarang kita ke mode spotlight-nya ya, atau yang utama dari center ini. Dan kalau kita tekan sekali, oke, ini yang low ya. Dan kalau tekan sekali lagi mati. Kalau tekan 2 kali, oke ini langsung turbo. Wow, menyilaukan. Saya balikan lagi, ini di bagian low-nya. Dan kalau ditekan lama, oke, dia step by step ya. Ya, halus sekali. Dan kalau kita tekan agak lama, oke, ini yang satu-satu, ini yang step by step maksud saya ya. Kalau yang tadi itu dia yang sebutannya itu mode beamer ya kalau tidak salah. Oke, ini sudah yang paling terang, yang paling turbo. Oke, menyilaukan sekali, wajar ya, di atas 3000 lumens ya, di dalam ruangan seperti ini jelas sangat terang. Tangan saya tentu terasa panas. Oke, mantap. Untuk turbonya mungkin 3 kali ya. Tuh 2, 3. Oke, benar. Oke. Turbonya ini agak sedikit beda dengan kebanyakan center. Kadang cepat, kadang agak lambat ya. Seperti SOS seperti itu. Oke. No, ini yang 3 kali. Oke, masih sama ya. Oke, kita matikan. Balik lagi. Yang intinya kalau kualitas ini sepertinya sih lebar, nanti kita akan coba di luar. Terakhir kita akan tes untuk lampu lenteranya. Oke, nice. Mantap. Ini sih terang ya. Ini kita bisa taruh di meja seperti ini.
Dan kalau dirasa kurang terang juga mungkin sepertinya sama tahapnya, ditekan yang lama. Oke, benar-benar mantap. Ini nggak main-main lampu lenteranya, seperti lampu utamanya, seperti lampu spotlight, sangat-sangat memanjakan, terang sekali. Oke, di studio kita seperti ini jadinya. Dan kalau misalkan tahan lama mungkin step by step ya. Oke, maksud saya ditekan agak lama. Oke, ini yang lebih terang. Oke, ini lebih meredup. Oke, lebih terang lagi. Lebih meredup lagi. Intinya dia bisa paling terang sampai turbo dan bisa sampai low seperti ini. Low-nya aja sudah lumayan. Oke, sip ya. Dan kita akan cek kualitas. Ini otomatis ya teman-teman ya. Kalau kita buka ini otomatis menyala. Kalau kita nggak butuh dua, bisa satu aja biar lebih hemat baterainya tentu. Oke, kita tes kualitas magnetnya karena tadi kita coba dalamnya aja sudah lumayan rekat, apalagi luarnya. Oke, kencang sekali. Oke, mantap. Oke, ini salah satu senter yang paling kuat magnetnya yang pernah kita review. Mungkin ada lagi yang lebih kuat magnetnya, cuman sejauh yang kita review ini yang paling kuat. Oke, mantap sekali ya. Oke, agak susah ngebukanya. Nariknya benar-benar kuat. Ini kita akan coba di ruangan yang gelap gulita ya. Ini di indoor, cuman lampu semua kita matikan, hanya ada sedikit cahaya aja di jendela itu. Kita mulai dari yang paling redup dulu, seperti ini. Penampakan dari yang paling redup ya, masih kurang terlihat jelas ya karena memang gelap gulita. Kita naikkan satu step. Oke, ini baru mulai terasa lebih jelas. Jenisnya benar-benar menyebar, mantap, sebarnya sangat luas ya. Kita naikkan lagi. Oke, ini terlihat makin jelas, makin terang. Oke, ini keadaan sebelumnya gelap gulita ya. Kita naikkan satu step lagi. Oke, lebih terang lagi. Oke, itu yang pojok juga. Itu ruangan lumayan luas tapi masih terlihat sangat-sangat terang. Naikkan satu step lagi. Oke, ini mulai menyilaukan ya, apalagi di tembok yang dekat ini. Terlihat sangat-sangat cerah. Nah, ini sudah turbo atau belum? Kayaknya belum. Coba kita klik 2 kali. Oke, mantap. Silau seperti siang. Seperti langsung terkena sinar paparan matahari ya, terang sekali di sini. Oke, dan di tangan saya sudah mulai sedikit hangat. Cuman hangatnya masih batas normal ya. Oke, ini terang sekali. Coba kita matikan. Oke, ini kembali ke... Oke, ini matinya benar-benar gelap ya. Sekarang kita coba mode floodnya atau mode layaknya lampu lentera. Oke, ini yang lumayan terang ya. Kita atur dulu yang paling redup. Nah, seperti ini. Kalau kita taruh di meja ya. Oke, ini yang paling redup seperti ini. Ini bisa buat ngopi-ngopi ringan di tenda kita ya. Oke, kalau kita terangkan, kita langsung aja maksimalkan. Oke, mantap. Oke, seperti ini. Mantap ya, terangnya. Ini mah bukan cuma tenda kita aja yang ikut terang ya, tapi sekelilingnya juga ikut terang kalau seperti ini. Ini tentu bisa kita lebih atas lagi ya taruhnya kalau misalkan pengen areanya lebih luas lagi terangnya. Oke, jadi nggak main-main. Untuk lampu floodnya juga atau lampu lenteranya juga ini memadai sekali ya, terangnya nggak diragukan. Oke, ini yang mode ini dulu lasernya. Oke, teman-teman bisa cek di situ. Jaraknya memang tidak terlalu jauh, cuman ya sanggup menampilkan aksi yang memukau, aksi gitu loh. Oke, terlihat ya. Kalau yang dekat gini sangat cerah. Kalau untuk jarak lasernya saya nggak tahu pasti berapa jangkauannya. Sekarang kita akan coba yang mode senternya. Ini yang paling redup. Paling redup sudah lumayan jelas seperti ini ya. Kita naikkan satu step. Oke, langsung terasa perbedaannya. Oke, terang ya. Yang di pojok sana itu terlihat lumayan jelas. Kita naikkan lagi. Oke, sekarang lebih jelas lagi. Mantap. Oke, kita naikkan lagi. Oke, seperti ini. Ini kebun ya, kebun-kebunan, kebun kecil.
Jangkauannya sangat lebar, mantap ya, hampir mencakup semua area. Kita naikkan lagi, oke, lebih terang lagi. Dan sekarang kita turbokan, oke, mantap, terang sekali ya turbonya seperti ini. Kita akan coba jarak yang lebih jauh. Baik, ini lebih jauh jaraknya ya. Oke, ini yang high modenya ya, ada asap-asap. Oke, itu sayangnya pohon-pohon di sana yang jauh tidak terlihat jelas karena ada asap ya. Kita turbokan coba. Oke, seperti ini kualitas turbonya. Oke. Oke, jelas, benar-benar sangat menyebar, mantap. Dan kalau posisi dekat seperti ini silau sekali pantulannya. Oke, itu pohon yang terhalang itu jaraknya sekitar 400 ya, atau 300 meteran ya. Itu terlihat lumayan jelas kalau misalkan tidak ada asap, sayangnya ada asap. Dan kalau kita coba lasernya, oke, seperti ini. Oke, di kamera mungkin tidak terlihat jelas ya, cuman di penglihatan secara langsung saya ini pohon yang kurang lebih 300 sampai 400 meter tadi itu kena ya, nampak ya, kecuali yang itu sutet. Sutet juga sepertinya nampak noh. Cuman ya di kamera memang tidak jelas. Kalau secara langsung kena ya. Ini jangan main-main dengan lasernya. Ini kayak kualitasnya setara militer ya. Apalagi kalau misalkan ada pesawat, jangan coba-coba dilaserkan ya, takutnya nyampe dan membahayakan. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk kualitas edisi ini. Di samping materialnya bagus dan juga untuk kapasitas hangatnya ini masih wajar, walaupun turbonya dipakai cukup lama, ini cuman hangat-hangat aja. Jadi tidak perlu pakai sarung tangan juga, tidak akan parah di tangan kita panasnya ya. Untuk link pembelian dan harga terupdate-nya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Jangan lupa gunakan voucher ya, mudah-mudahan vouchernya masih berlaku. Jadi teman-teman bisa berhemat lebih, oke? Kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.